tadi Pak Widi juga menyampaikan bahwa ada realokasi anggaran ya Pak. Sebagai kementerian terbesar kedua ya Pak setelah Betul. Kementerian Pertahanan, itu bagaimana sih Pak konsekuensi dari pemotongan anggaran di Kementerian PUPR itu sendiri, dan kalau boleh tahu Pak berapa sih Pak realokasi anggarannya? Baik, jadi seperti tadi saya sampaikan berdasarkan Inpres 04 2020, jadi Kementerian PU melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Jadi dari DIPA awal Kementerian PUPR itu kan awalnya sekitar 115T, kemudian kita melakukan realokasi anggaran sekitar 44T, dan sekarang yang terakhir ini DIPA kita menjadi 80 sekian T. Jadi itu yang kita lakukan dalam rangka refocusing dan realokasi anggaran itu. Luar biasa besar ya Pak ya? Cukup besar Pak, cukup besar. Jadi ini memang tantangan, dan Pak Menteri juga menyampaikan bahwa setelah direlokasi, Pak Menteri menyampaikan progres juga harusnya ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, harusnya lebih baik gitu. Artinya walaupun melakukan realokasi dan refocusing juga tidak menghambat atau tidak mengurangi kegiatan-kegiatan yang inti atau yang pokok ya Pak di Kementerian PUPR ya Betul. Pak. Kemudian juga tentunya Kementerian PUPR itu erat kaitannya dengan konstruksi Pak. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan yang dijalankan khususnya di bidang-bidang konstruksi Pak, di bidang konstruksi di lapangan, apakah sudah ada guidelines atau peraturan yang mengatur yang bisa menjaga pelaku dari konstruksi itu sendiri? Baik. Jadi kita Kementerian PU setelah terjadinya pandemi COVID ini sesuai dengan instruksi Pak Menteri, kita harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu, sehingga pada bulan Maret sesuai dengan instruksi Pak Menteri kami sudah menerbitkan Inmen 02 tahun 2020. Intinya kita memberikan guidance kepada kawan-kawan di lapangan, terutama di lapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan supaya mereka tidak terhambat. Jadi di dalam Inmen itu dijelaskan bahwa di setiap pekerjaan atau paket proyek-proyek kegiatan itu diminta membentuk satgas. Satgas itu terdiri dari penyedia jasa, kemudian pengguna jasa, kemudian juga bekerja sama dengan tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dengan puskesmas. Dan situ juga diatur apabila ada pekerja di lapangan yang terkena dampak dari COVID, itu diperkenankan atau diminta untuk penghentian pekerjaan selama 14 hari. Dan itu prosedurnya sudah dijelaskan juga di dalam Inmen. Jadi nanti Satgas itu menyampaikan kepada PPK Satker, kemudian kepada Kepala Balai, dan kemudian melaporkan kepada Dirjennya atau Eselon 1-nya untuk menyampaikan ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan di lapangan. Jadi mudah-mudahan dengan Inmen 02 ini tidak menghambat pelaksanaan di lapangan. Tapi juga lebih melindungi ya Pak dari rekan-rekan yang bekerja di lapangan ya Pak di bidang konstruksi. Saya tambahkan karena di dalam Inmen itu juga disarankan itu protokol-protokol kesehatan yang selama ini dilakukan oleh kita di kantor sini, ini juga dilakukan di lapangan, seperti tiap pagi dites suhu sebelum mulai bekerja gitu. Jadi protokol-protokol itu dilakukan, mudah-mudahan sekali lagi tidak menghambat pekerjaan di lapangan gitu. Mungkin contoh sederhananya juga seperti kita saat ini melakukan wawancara, kita juga menerapkan protokol kesehatan ya Pak, tetap social distancing, tetap menggunakan face shield, ukur suhu, cuci tangan, dan tentunya juga kita rutin melakukan rapid test ya Pak, secara berkala seperti itu. Nah kemudian Pak, itu mungkin di pusat Pak, nah bagaimana dengan koordinasi dari pemerintah, maksud kami dari Kementerian Pusat dengan Balai BP2JK yang berada di daerah? Itu bagaimana Pak koordinasinya dengan adanya peraturan new normal ini? Baik, terima kasih Mbak Satker. Jadi di dalam Inmen 02 itu kami juga melakukan relaksasi khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi selama ini yang biasanya itu tatap muka atau offline dengan penyedia jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa, kita relaksasi. Jadi kita berikan kesempatan opsi dua opsi, jadi online dan offline. Sehingga para pokja tidak perlu lagi
memanggil atau tatap muka dengan penyedia jasa yang karena gini, dalam proses kita pengadaan ini kan bisa saja domisili dari penyedia jasa itu tidak di lokasi proses pengadaan itu, bisa jadi di luar provinsi. Ini kan dalam kondisi sekarang ini kan kita sulit ya untuk mungkin penerbangannya terhambat ya, sehingga kita fasilitasi dengan relaksasi dalam inmen itu dengan online. Jadi dengan online ya kita memanfaatkan fasilitas sekarang lah yang sudah ini menjadi canggih 4.0 betul, ya Pak? Betul, dan sekarang ternyata kita juga sudah biasa dengan bekerja secara daring, working from home gitu. Itu ada positifnya ternyata. Ya, memang gitu. Benar dengan adanya pandemi juga sebenarnya ada sisi positifnya ya Pak, betul, walaupun lebih banyak kekurangannya, tapi sisi positifnya secara tidak langsung mempercepat 4.0 ya Pak, di Indonesia itu sendiri. Betul. Dan saya merasakan ini juga kita siap saat bisa berkomunikasi dengan seluruh balai kami di 34 ya, provinsi, waktu tidak dibatasi gitu. Jadi menurut saya ini sangat ya positifnya banyak lah gitu. Efisien juga ya Pak? Betul. Nah Pak, kemudian juga dengan adanya pandemi ini tentunya merubah regulasi dan kebijakan nih Pak dalam melaksanakan aktivitas kegiatan di lingkungan kantor. Nah terkait ini apakah ada perbedaan regulasi dan kebijakan Pak dari sebelum adanya pandemi dengan setelah adanya pandemi ini? Mohon dijelaskan. Baik, jadi selain tadi saya sampaikan kita punya untuk proses pelaksanaan jasa konsul ada Inmen 02, kami juga DJBK kan salah satu tugasnya melakukan pelatihan atau pembinaan kompetensi gitu. Jadi kita untuk pembinaan kompetensi ini dalam kondisi pandemi ini kita tetap berjalan gitu. Jadi kita ada dua opsi juga, itu melalui daring dan tatap muka. Jadi memang untuk hal-hal tertentu kita juga perlu, karena ada praktek-praktek, karena kita kan melakukan pelatihan atau keterampilan ya, yang notabene memang harus melakukan praktek. Jadi kita komunikasikan antara daring dan praktek lapangan gitu. Luar biasa sekali. Nah Pak Widi, kemudian apa sih Pak tantangan terbesarnya dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tengah pandemi ini, dan mungkin apa fokus Bapak ke depannya? Untuk ke depan, ini tadi untuk pelatihan, sebagai contoh pelatihan, tadi kami mempunyai opsi daring dan tatap muka. Jadi sebagai informasi aja, jadi kami mungkin 2 atau 3 minggu lalu kita mengadakan pelatihan, tetap mengadakan pelatihan, itu juga dengan tatap muka, tapi tetap dengan melaksanakan protokol COVID ya. Jadi saya lihat pelatihan juga pesertanya pakai seperti kita pakai face shield, kemudian social distancing. Jadi kita melakukan pelatihan kepada kawan-kawan kita yang sedang dalam pembinaan di lapas. Oh, baik. Untuk apa itu Pak kalau boleh tahu? Jadi kita memberikan keterampilan untuk tenaga-tenaga mesin seperti tenaga tukang batu gitu. Kita melakukan pelatihan. Jadi kemarin kita melakukan pelatihan, kemudian juga kita juga terakhir kemarin kita bekerja sama dengan TNI AD, dalam hari ini Korps Seni Angkatan Darat, untuk pelatihan pembangunan panel lisa gitu. Kemudian kita juga kerjasama dengan asosiasi-asosiasi profesi untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengadaan barang dan jasa. Itu yang kita lakukan selama ini. Luar biasa. Untuk program sendiri Pak, apakah ada yang terhambat Pak dengan adanya pandemi ini, atau mungkin bisa disesuaikan dengan tadi Bapak sebutkan tadi, mungkin dengan daring atau dengan teleconference? Ya, jadi memang kami mempunyai target, kalau boleh baca, kami mempunyai target nih untuk pembinaan SDM. Kami mempunyai target untuk vokasi sebanyak 48.000 orang. Untuk pembinaan kami, karena ini sesuai dengan target dari pemerintah, kita mengharapkan SDM yang berkualitas. Jadi walaupun kami melakukan refocusing dari DIPA awal ini 725, kemudian waktu kita melakukan refocusing dan relokasi itu kita tinggal 610. Untuk lokasinya tetap di beberapa balai jasa
BP2JK di tiap-tiap provinsi? Jasa konstruksi, jadi bukan BP2J. Jadi kami punya dua, BP2JK yang mengadakan proses pengadaan, dan untuk yang pembinaan SDM itu jasa konstruksi wilayah. Mungkin itu, Pak Menteri saja detail, ya kami juga harus detail untuk memonitor target-target yang sudah diamanahkan kepada kita.